masih kebuka, masih suci lah ya. Emang kenceng, iya kenceng. Cuman lama-lama makin kecil. Kayak motor mogok, bannya kempes 2 kali, kayak Mbah Kung gitu, kayak agak ngengkang, terus jalannya kayak kakek-kakek, kayak susah jalan gitu. Gak lama muncul suara gamelan. Nah kalau Kak Gitan, ini gimana nih Kak? Ada nggak pengalaman gitu ya Bang ya? Mistis gitu? Horor-horor banyak sih, tapi balik lagi ngomongin soal jin ya. Jadi kalau bisa kalian tahu ada banyak jin, kayak jin lakis kalau nggak salah. Kalian tahu nggak sih jin lakis? Jin yang menggoda manusia buat gibah atau bikin fitnah. Oh iya. Terus ada lagi yang bulan Oktober lagi rame, lagi terkenal tuh jinnya, jin dasim, jin perusak rumah tangga. Oh iya. Ada lagi yang kayak misalnya jin korin, tahu jin korin? Tahu. Itu jin, Kak jangan mau Kak, serem banget. Seru banget. Jadi waktu when I was SD, kakek gue meninggal kan. Nah jadi itu in that time, jadi keluarga besar aku tuh yang lihat. Jadi kalau misalnya cerita tuh, kalau misalnya banyak saksi, jadi lebih serem gak sih? Nah yang ngalamin tuh kan aku, tapi yang ngelihat keluarga besar kan. Jadi waktu itu katanya aku tuh waktu kecil tiba-tiba pas SD, pas di hari H kakekku meninggal, tiba-tiba aku tuh banyak bengongnya, terus habis itu banyak melamunnya, terus tiba-tiba kayak ngelepeh kayak kakek-kakek, terus masih kayak gitu. Nah itu kebiasaan yang Mbah Kung aku lakuin. Nah habis itu kan panik dong mamaku, ini kenapa nih Anggi begini-begini nih, kenapa nih kalau tiba-tiba kayak Mbah Kung gitu kan. Jadi keluarga panik. Habis itu besoknya dibawalah ke orang pintar. Nah selama perjalanan ke sana itu kayak dihalang-halangin, kayak kan naik ojek kan. Dulu mana ada Gojek, naik ojek kan. Itu tahun kapan ya? Waktu SD tahun berapa ya, 2006 2007 Masih 2000-an. 2000-an Terus habis itu naik ojek tuh ke arah sana. Terus selama perjalanan ban dikempesin 2 kali. Gak tau kenapa tiba-tiba kayak motor mogok, bannya kempes 2 kali. Bener-bener kayak dihalangin kan. Akhirnya cobalah ke supermarket terdekat gitu buat beli jajanan, biar istilahnya aku tuh biar gak bengong-bengong terus. Nah pas mau masuk ke supermarket, aku jalannya kayak Mbah Kung gitu, kayak agak ngengkang. Terus jalannya kayak kakek-kakek, kayak susah jalan gitu. Sih. Nah itu diperhatiin kan. Habis itu baru dia nyampe ke orang pintar ini, akhirnya diobatin segala macam, baru balik normal. Jadi itu kejadiannya kayak 2-3 hari baru normal. BTW itu diobatinnya gimana? Katanya dikasih doa-doa gitu sama kakiku, dipencet gitu, nggak tahu dia diapain. Tombolnya gitu. Soalnya Wow. nggak sadar kan. Iya. Yang ngeliat orang lain, aku diceritain sama keluarga besarku kayak gitu ceritanya. Tapi itu bentuk dari jin koren, karena kan orang yang udah meninggal kan nggak mungkin ada lagi kan. Jadi arwahnya udah nggak ada. Jadi itu bentuk dari copycat copycat dari Mbah Kung gitu. Emang banyak sih ya kalau masa-masa kecil gitu. Katanya sih masa kecil itu kayak mata masih kebuka, masih suci lah ya Dan hitungannya. sensitif. Jadi masih bisa di. Iya. Terus juga gampang kan kalau anak Lebih kecil gampang. diganggunya. Tapi kan zaman lu kecil itu kayak lu masih imajinatif lah, Iya benar. masih kebuka semua. Dan emosi lu kan masih ya bocah gimana sih gitu Masih kan. belum stabil. Mm-mm. Terus juga kalau masih kecil gitu tuh kadang tuh kita kan tengah polos ya. Kita misal ngeliat apa nih, misal ngeliat penampakan atau apa, kita langsung asal nyebut aja gitu. Nah itu Asbun. kan asbun. Itu muka kakaknya serem banget. Mama itu kakaknya kok diam aja, itu berdiri aja. Kata mamanya, enggak ada gitu. Ih kok ada kakek di sini, padahal kakeknya udah nggak ada. Iya. Gitu. Kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh anak-anak kecil tuh kenapa bisa suka diganggu karena polos. Iya. Oh, zaman gua dulu tuh gua ini nih, gua tuh sunat SD kan. Nah, gua sunat tuh di rumah nenek gua. Jadi rumah nenek gua tuh dulunya tuh masih hutan belantara. Belakangnya tuh penuh pohon rambutan gitu kan, pohon bambu. Nah, gua emang suka tidur ya, pelor ya. Jadi gua bangun-bangun tuh jam 8-9 malam. Itu nggak ada orang di rumah, kosong, nggak tahu kemana. Dan gue bangun biasa ya, orang bangun pasti kalau nggak lapar mules. Jam segitu masalahnya. Oh gue mules tuh,
gue gak ada orang nih, tapi gue mules gitu kan. Nah WC kamar mandi nenek gue tuh dulu nimba. Oh, Jadi gue masih nimba, ngik ngambil di ember kan, taruh sini. Dan itu sumbernya Nimbaknya masih di sumur gitu, Masih, kayak film The Ring. masih ya. Nah masalahnya tuh ini posisi apa sih namanya istilahnya tuh buat ini MBK. Oh, jamban. Iya. Tapi udah pakai ini yang biasa gitu di rumah gitu kan. Cuman posisinya itu nggak enak banget gitu. Jadi posisi jamban itu di kanan, kirinya itu kayak tempat air. Nah depan gua itu sumurnya. Jangan bilang ada kepala nongol. Enggak ada. Oh nggak ada. Enggak. Ini creepy juga sih. Itu kan di Banten kan, di Tangerang lah, di Banten. Itu mah Sunda banget kan, nyunda banget kan, nyunda habis kan. Jam 8-9 malam itu di belakang rumah nenek gue tuh, atau samping WC itu, kayak ujung itu nggak ada rumah sama sekali. Oh, sepi. Nggak ada penghuninya. Sepi banget berarti daerah situ. Emang nggak ada orang zaman dulu. Tahun berapa ya? Udah lama banget ya. 2000-an ada. 90-an. 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 Oh tua banget ya bang. Enggak aja sih. Kurang ajar. Jadi tahun segitu tuh belum ada orang sama sekali. Tangga itu nggak ada dan jalan pun masih batu-batu. Kayak jalan di kampung di desa gitu loh. Oh iya. Saya paham. Zaman dulu banget. Nah gue WC nimba dulu kan biasa ngek. Ibunya gitu ya. Gimana? Ya gitu kan. Ngek. Nyiapin air, ya udah gue buang air di situ. Ya udah biasa kan kalau buang air besar gitu kan agak lama kan. Ya setengah jam paling lama lah. Minimal ya setengah jam sih sampai sejam gitu kan. Gue asik tuh gitu. Malah kan zaman dulu kan belum ada handphone, smartphone kan. Jadi ya ngelamun aja gitu kan. Ngelamun gitu, nikmatin. Main batu. Main batu api, batu kali. Mainin batu. Gue lagi asik nendang bos banget gitu kan. Aduh gak kuat gitu kan. Sampai sumpah nggak lama muncul suara gamelan. Gamelan? Gamelan Jawa. Ada suara orang lagi nyinden. Kencang? Enggak. Kayak pelan gitu. Wah itu Awalnya kencang, iya kencang. Cuman lama-lama makin kecil. Nah, yang gua tahu kalau suara kayak gitu makin kecil, makin dia makin deket. dekat. Gue langsung panik dong. Itu lagi mulus-mulusnya, gue denger itu. Masuk lagi itu kayaknya tai. Iya, kan logika ya. Iya. Itu kan gue lagi tanah Sunda kan. Ngapain orang nyinden Jawa di sini? Sedangkan di itu tuh nggak ada tetangga sama sekali. Mau acara pun nggak ada acara. Emang di kampung itu rumah tuh dari mana-mana tuh jauh. Dan Kalaupun ngamen pun janggal sih. kayak apa? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah itu dari posisi gue yang mulus parah tuh dengar suara itu, anjir. Bener nih. Aduh, kayak mana? Mending gue kabur. Nah, masih mulus gitu kan. Wah. Terus gimana tuh suara ngikutin? Hah? Suaranya ngikutin nggak? Enggak. Oh untungnya enggak ya. Nah. Cuman besoknya lebih parah. Gue lagi bengong di kamar kan. BTW kalau air sumur berarti dingin banget gak sih? Dingin. Apalagi di sana masih dingin kan? Dingin, Tangerang City masih. lumayan. Masih. Set. Masih dingin. Besoknya lucu nih. Apa? Jadi gue lagi bengong di kamar gitu kan. Nyender gitu kan. Kita dari samping. Oh nangis. Ya, itu efek aja. Lagi jalan. Oh. Lagi jalan nih gitu kan. Itu kalau angle-nya itu posisinya tuh kayak shoulder shot. Oke. Lo tau kan? Oke. Kalau di film tuh. Tuh in frame. Ya, itu kalau dalam film tuh itu mantap banget tuh kayak creepy-nya dapet gitu kan. Itu kalau pakai lensa 50 mili oke sih. Mereknya apa? Samyang dong. Oh iya. Itu kan Samyang. bokehnya kan agak Apalagi udah autofocus. dreamy banget iya. Dan jujur Samyang tuh sering banget update, banyak banget update-nya. Nah, Jadi fiturnya pasti banyak banget. setahu gue sih Samyang itu sekarang ya identitinya tuh lebih ke produk ringan. Hah?
high tech parah, Benar. dan AF-nya mantul. Oh iya benar. The best, Tona Mera Uno. Benar. Nah balik lagi ke cerita tadi. Oke. Jadi si makhluk ini nih, jadi bentuknya tuh kayak kakek-kakek, rambut panjang, baju putih gitu kan, jalan depan monyet, layang, kayak pintu, bisa burak, kayak dibuat nggak bisa burak aja udah. Nggak tahu emang setan udah sama gue kali. Setannya super sih jujur. Nah ngomongin setannya ada setan, kan gue pernah cerita tadi kan, kalau di sini tuh suka ada bocah yang lalu lalang nih, gitu kan, sono kemari gitu kan. Dan gue pernah tuh pas gue lagi nyobain ini nih Rode NT 100 gitu kan. Gue coba di bawah, gue lagi ngedit tuh, testing gitu kan. Gue lagi testing, gue lagi asik ngedit gitu kan. Lampu cuma berapa doang hidup sih. Dan itu gue sendirian, itu jam 7 jam 8an gitu kan. Dan masalahnya gue lagi pakai ini nih. Gue kan lagi pakai ini ya. Itu budek. Jadi keisolasi suaranya. Soalnya emang ini dia kayak kalau misalnya gue sempet sih Bang cobain. Dia tuh pas dipakai tuh karena Memory foamnya. Iya, foamnya tuh dia tebel tapi tuh nggak bikin sakit. Bagi pengguna headphone kan karena pasti sakit kan. Iya, karena gini, headphone biasanya itu mengenakan si telinga kuping. Dia pas. Nah kalau dia ngover full. Jadi foamnya tebel, nggak gampang letoy. Iya, walaupun dia agak heavy, rasanya heavy ya. Cuma pas lu pakai tuh kayak nggak pakai. Iya. Apalagi adem ya. Adem. Kalau nggak salah dia ada apa sih? Cooltech. Iya, Cooltech gelnya. Jadi buat pemakaian jangka panjang tuh oke. Karena gue pernah pakai nih. Itu dari pagi sampai malam. Ngedit. Ya istirahat ya, break lah ya. Itu tuh enak parah. Dan buat ngedit pun itu audionya tuh naturalnya tuh dapet. Jadi lu frekuensi lo sampai high tuh dapat. Berarti dia benar-benar worth it itu ya. Worth it itu emang kalau buat ngedit ya. Berarti harganya juga affordable kan? Karena buat yang profesional pengen terjun secara serius. Buat jangka panjang juga oke. Karena emang pemakaian tuh biar lu nggak ngerasa capek, ya kan, bisa fokus. Dan yang utama kalau emang buat profesional tuh nyaman sih. Comfortable nomor 1, comfortable dan produksi suaranya. Iya benar. Lanjut. Tadi pakai headphone terus. Pakai headphone gitu kan. Gue nggak sampai nih lampu ngeblink, mana nih nggak separah waktu itu gue. Jadi ngeblinkingnya itu gak lama mati. Terus ada tiang nih. Jadi tiangnya itu bekas tripod kan. Tripod itu di pojokan, jatuh, tang. Iya paham. Jadi intinya mau gimana pun dan dimanapun lu berada ya harus tahu tempat adab sih, permisi sih. Soalnya ibaratin aja kalau hal-hal mistis kayak gitu ya sama aja kayak orang. Kalau misalnya lu ke pemukiman orang lain gitu, misal lu teriak-teriak, rumah lu lah. Iya, lu berperilaku buruk, ngelakuin hal-hal yang nggak benar, juga orang-orang yang di pemukiman itu dia pasti ya bakalan kesel lah. Iya. Nah ini agak lain sih. Gue pernah liburan nih ke Ciamis. Wah ini creepy parah sih. Ciamis di mana Bang? Hah? Jawa Barat. Okay. Jadi pas gue ditelepon nih,